Telah yang menjadi korban salah sasaran. Begitulah ceritanya, Bapak, Ibu. Kebenaran yang terungkap. Musik pelan, suasana pagi yang suram. Dewi duduk termenung di ruang tamu setelah polisi menjelaskan kronologi. Air matanya masih mengalir. Polisi mulai menyodorkan dokumen. Polisi, Bu Dewi, ini berkas sementara dari hasil investigasi. Kami butuh kesaksian ibu dan beberapa warga. Juga, kami butuh izin untuk membongkar ulang kontrakan tempat kejadian. Dewi, dengan suara lirih, saya akan bantu, Pak. Tapi saya ingin satu hal keadilan. Baik, polisi langsung bergegas. Datang ke rumah pelaku. Rumah pelaku, istri selingkuhan, sang istri pelaku terlihat cemas. Ia sedang diinterogasi oleh dua penyidik lain. Polisi ibu tahu pizza itu akan dimakan oleh siapa saja? Istri, saya cuma ingin mereka mati. Suami saya dan perempuan ITU. Saya tak tahu siapa yang akan makan duluan. Polisi, jadi ibu sengaja meracun makanan itu dengan harapan dua-duanya mati? Istri, menunduk, suara bergetar. Iya, saya kehilangan kendali. Polisi pun gerak cepat. Baik, Topan Yot berkumpul. Mereka membicarakan kejanggalan-kejanggalan lain. Yot, gue kasihan sama Pak RT. Orangnya baik banget. Bisa-bisanya malah jadi korban. Rungkat, jangan-jangan ada yang bantu istri pelaku nyusun rencana ini. Kantor polisi penyidik menerima rekaman CCTV dari toko pizza. Tampak seorang pria mengantarkan paket itu, tapi wajahnya bukan pengantar resmi Gojek. Polisi saling pandang. Ini bukan kurir, ini bukan orang Gojek. Ini orang down. Kita harus cari dia. Musik tegang episode ditutup dengan wajah sang kurir palsu di layar, memperlihatkan senyuman misterius. Courier Mysterious. Musik latar menegangkan, adegan dibuka di kantor polisi. Kantor polisi, ruang penyidik polisi memutar ulang rekaman CCTV. Di layar, terlihat jelas wajah sang kurir misterius yang mengantar pizza. Ia memakai jaket Gojek, tapi ekspresinya mencurigakan. Polisi, kita cek data Gojek. Nama dan wajah ini enggak ada di sistem mereka. Polisi, berarti dia penyusup. Bisa jadi disuruh oleh si istri pelaku. Tapi, kenapa dia senyum di kamera? Polisi seolah dia tahu dia sedang diperhatikan. Malam hari Dewi duduk sendirian. Ia menatap foto almarhum Pak RT. Tampak sedih namun mulai terpacu oleh rasa ingin mengungkap kebenaran. Dewi, bicara sendiri, Pak RT enggak boleh mati sia-sia. Aku harus cari tahu siapa orang itu. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu. Dewi, siapa? Suara dari luar, saya, Melly Bow by Cara Dewi. Percakapan Dewi dan Melly Mel, selingkuhan suami pelaku terlihat ketakutan. Neil, saya tahu saya salah, Dewi. Tapi saya nggak tahu dia punya istri sejahat itu. Terakhir kami bertengkar, dia bilang ada orang yang akan bereskan semuanya. Dewi, orang siapa? Mel, saya nggak tahu namanya. Akhirnya Mel ikut ke kantor polisi dan memberi kesaksian soal mencocokkan dengan rekaman CCTV. Polisi, kami punya satu bayu yang pernah masuk daftar buronan tahun lalu. Dia mantan satpam, pernah terlibat kasus pemalsuan identitas. Polisi, hubungi tim reskrim. Kita lacak alamat terakhirnya. Sebuah gudang tua, malam hari tampak Bayu sedang berbicara di telepon. Bayu, iya, Bu, semua sudah beres. Tapi saya nggak tanggung jawab soal salah sasaran itu. Seseorang datang membawa koper. Bayu, boyaran saya mana? Adegan kembali ke rumah Dewi. Dewi menerima telepon dari polisi. Polisi, Bu Dewi, kami sudah tahu siapa kurir misterius itu. Dia bernama Bayu. Kami sedang bergerak ke lokasi. Dewi, tegas, tangkap dia, Pak. Jangan sampai ada lagi yang mati karena kegesan dan pengkhianatan. Musik mengencang. Adegan penutup, polisi bersiap menyerbu gudang. Bayu menyadari sesuatu dan tersenyum. Kebenaran yang terungkap, ini menyajikan sebuah drama kriminal dengan ketegangan yang dibangun secara berlapis dan atmosfer emosional yang kuat. Pendapat saya tentang situasi ini, narasi yang menarik dan penuh intrik,
Alur cerita menggabungkan elemen pengkhianatan, dendam, dan kesalahan fatal dengan sangat efektif. Setiap tokoh memiliki motivasi kuat, terutama istri pelaku yang melakukan tindakan ekstrim karena rasa sakit dan amarah. 2 elemen misteri terjaga. Kemunculan kurir misterius yang ternyata adalah buronan menambah lapisan ketegangan baru. Ini memberi kejutan yang memancing rasa penasaran penonton, terutama saat terungkap bahwa ia bukan sekadar pengantar, tapi pemain kunci yang dibayar. 3 karakter Dewi sebagai pusat emosional. Dewi adalah poros moral cerita ini. Rasa kehilangannya, tekadnya untuk menuntut keadilan, serta keberaniannya membuat penonton bisa ikut merasakan kepedihan sekaligus semangatnya untuk mengungkap kebenaran. Pengkhianatan dalam hubungan, ketidakadilan, dan bagaimana rasa sakit bisa mendorong seseorang melakukan kejahatan. Ada pertanyaan besar tentang siapa sebenarnya korban dan siapa pelaku. 5 akhir terbuka dan menegangkan. Bayu yang tersenyum di akhir memberi kesan bahwa mungkin masih ada rahasia lain. Ini membuka peluang untuk kelanjutan cerita atau sekadar menyisakan tanda tanya bagi penonton. Secara keseluruhan, ini adalah skenario yang sangat potensial untuk drama seri atau film pendek bergenre misteri kriminal. Jika kamu menggarap ini sebagai naskah lengkap, aku bisa bantu mengembangkannya lebih lanjut. Tentu, kebenaran yang terungkap. Kebenaran mungkin tertutup oleh kebohongan, tapi ia tak pernah hilang. Sekuat apapun orang mencoba menyembunyikannya, suatu saat ia akan menemukan jalannya untuk muncul ke permukaan. Jangan pernah takut mencari kebenaran, karena hanya dengan itulah keadilan bisa hidup. Atau versi yang lebih menyentuh secara emosional. Rasa sakit bisa membuatmu hancur, tapi juga bisa jadi bahan bakar untuk bangkit. Jangan biarkan pengkhianatan membuatmu mati rasa. Jadikan itu alasan untuk berdiri, memperjuangkan kebenaran, dan memastikan tak ada lagi yang tersakiti seperti kamu. Kebenaran yang terungkap. Ini terakhir kalinya gue ngelakuin beginian. Gue udah cukup diburu. Polisi masuk dengan sigap. Bayu tak melawan. Ia justru mengangkat tangan perlahan, seolah siap menyerah. Komandan polisi, Bayu, kami punya bukti cukup. Kamu ditahan atas tuduhan pembunuhan berencana, pemalsuan identitas, dan konspirasi kriminal. Bayu, sambil diborgol, bukti? Kalian cuma lihat kulitnya. Orang yang nyuruh gue lebih dekat dari yang kalian kira. Musik menegangkan naik, polisi saling pandang. Katu rumah Dewi pagi hari. Dewi membuka jendela. Udara pagi terasa dingin. Ia baru saja menerima kabar penangkapan Bayu. Dewi, aku kira semua selesai setelah dia tertangkap. Tapi kenapa perasaanku bilang ini belum akhir? Adegan dibuka rumah Dewi malam hari. Lampu di rumah Dewi berkedip sesekali. Angin masuk melalui celah jendela yang tiba-tiba terbuka sendiri. Dewi terbangun dari tidur dengan napas memburu. Dewi berbisik, "Ada apa ini?" Dari dinding, terdengar suara gemetak pelan, lalu suara Pak RT yang Dewi kenali. Suara Pak RT lembut namun dingin. "Dewi, belum selesai, belum semua terlihat." Dewi menangis. "Dewi, Pak RT, kalau Bapak masih di sini." Lampu padam. Cahaya dari lampu jalan masuk melalui jendela. Di cermin, bayangan Pak RT terlihat samar, menunjuk ke arah lemari berdebu. Bayu, kebetulan pizzanya salah sasaran. Tapi tetap aja, kerjaan beres. Dewi menutup rekaman. Tangannya bergetar. Dewi marah. Jadi, Pak RT dibunuh karena dia tahu rencana mereka. Malam harinya rumah Dewi. Dewi, lirih, "Pak RT, saya janji. Saya akan bongkar semuanya. Bapak bisa tenang nanti setelah semuanya dihukum." Pengkhianatan di tingkat pejabat dan kehadiran arwah yang belum tenang karena keadilan belum ditegakkan.